Oke, oke. Oke, seperti yang aku bilang tadi, jadi kita sistem belajarnya santai aja. Kalau mau tanya-tanya apapun itu, kalian tanya aja. Atau kalau mau tanya-tanya masalah di luar fisika juga boleh. Eh, kalau kalau sama aku bebas ya. Tapi jangan dipukul rata sama mungkin Mas Mbak pengajar yang lain. Kalau sama aku kalian mau tanya-tanya mata kuliah yang lain juga boleh. Tapi nanti aja ya. Kalau udah materi-materi dari fisikanya udah selesai, kita mulai dari yang fisika aja dulu. Oke. Next. Nanti kalau mungkin ada yang mau ditanya atau ada yang suaraku kurang jelas atau mungkin kecepatan, kalian langsung raise aja ya, nggak apa-apa. Oke. Nah, untuk materi pembahasan kita pada pertemuan pertama ini, sebenarnya ini aku udah bahas semua mata kuliah yang ada di sebelum UTS ya, sesi sebelum UTS. Ini kalau aku ngecek dari RPS, dari buku pedoman pendidikan, buku pedomannya jurusan, itu yang kalian bahas sebelum UTS sebenarnya 6 mata kuliah, 6 materi ini, ada skalar vektor, statika, terus kesetimbangan, kinematika partikel, hukum Newton, sama usaha energi dan daya. Tapi waktu aku cek, ada beberapa dosen yang udah ngasih materi ini ya, impuls dan momentum. Ini coba kalau bisa, kalau ada kesempatan ditanyakan dulu ke Bapak Ibu dosen untuk UTS-nya itu materinya sampai impuls atau tidak ya. Soalnya, oh ya kalau UTS itu kalau pengalaman tahun lalu itu kan ya bukan pengalaman tahun lalu sih. Rata-rata UTS itu emang kalian semua kelas itu bakal sama soalnya. Yang bikin itu dari beliau-beliau dosen pengampu, terus kurang tahu juga pembagiannya gimana. Yang penting soal-soalnya itu biasanya sama semua gitu. Jadi untuk pertemuan pertama ini kita bahas yang 6 materi ini dulu. Kalau emang dari Bapak Ibu dosen ada yang menghendaki UTS ditambahi materi impuls dan momentum, berarti nanti di pertemuan kedua, selain kita bahas soal-soal pelatihan buat UTS, kita juga nanti akan masuk di impuls dan momentum ya, buat ya tambahan juga kalau emang perlu. Atau tapi kalau dari Bapak Ibu dosen memang nggak memasukkan ke UTS, jadi kita bahas setelah UTS saja di pertemuan 3 atau 4. Oke, kita next dulu. Nah, ini untuk materi pertama kita yaitu scalar dan vektor. Oke, bentar, bentar. Nah, di pertemuan di materi scalar dan vektor ini, sebenarnya materi utamanya itu ada di sini ya, ada di aljabar vektornya. Tapi sebelumnya itu memang kita diberikan materi pengantar berupa materi besaran. Tapi nanti nggak aku masukin ke PPT karena aku yakin ya kalian rata-rata udah tahu semua lah mengenai besaran. Besaran pokok itu, ada yang tahu besaran pokok? Besaran pokok itu besaran yang tidak diturunkan dari besaran yang lain. Kalau besaran turunan berarti besaran yang diturunkan dari besaran yang lain. Kalau skalar berarti besaran yang memiliki cuma satu angka, satu satuan. Nggak ada arahnya, nggak ada keterangan-keterangan lain gitu. Nggak ada variabel gitu. Sedangkan untuk besaran vektor itu besaran yang diikuti dengan arah. Berarti harus ada arah dan juga ukurannya gitu. Misal gini, ini kan dua satuan atau tiga, ini dua atau tiga. Ya dua satuan arahnya ke kanan. Itu contoh untuk besaran vektor. Lalu materi untuk kita kali ini itu kan aljabar vektor. Fokus kita itu ada di notasi dan kesamaan ini. Terus nanti ada operasi. Operasi itu ada jumlah dan selisih. Lalu ada operasi perkalian ya. Terus di akhir juga kita ada vektor satuan. Untuk operasi ini kan ada jumlah dan selisih. Itu metodenya ada kurang lebih sebenarnya 3. Karena segitiga dan poligon itu sebenarnya sama aja. Itu tinggal beda konsep, bukan beda konsep, konsepnya sama aja, tinggal beda penerapannya aja sih di soal-soal itu. Sebenarnya konsepnya sama antara segitiga dan poligon. Terus untuk materi perkalian, oh ya, sebenarnya vektor ada nggak vektor pembagian? Ada nggak operasi pembagian vektor? Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar nggak operasi pembagian vektor? Sebenarnya kalau emang ada atau enggak,
pembagian vektor itu sebenarnya masih bisa vektor itu dibagi. Misal aku ambil contoh gini ya, vektor 3 satuan ke arah kanan. Ini dibagi oleh 2 gitu misal, dibagi 3 aja beri gampang. Dibagi 3 berarti sisanya cuma satu satuan ke arah kanan. Itu misal contoh untuk operasi pembagian vektor. Tapi karena vektor itu biasanya dipakai di gaya, terus di usaha atau ya pokoknya satuan-satuan yang memiliki arah itu tidak lazim untuk dibagi biasanya. Jadi rata-rata emang adanya itu operasi perkalian perkalian vektor. Salah satu bukti kalau vektor itu bisa dibagi itu misal kan nanti kalian akan mempelajari juga vektor itu di dirupakan sebagai itu ya matriks ya. Kadang nanti kalian juga akan menjumpai. Nah di matriks sendiri kan ada yang namanya matriks inverse kan. Nah itu juga salah satu metode jika kalian nanti menjumpai soal-soal untuk pembagian vektor. Tapi aku rasa sih kalau di semester 1 ini yang akan dibahas cuma perkalian sama penjumlahan selisih ini aja. Penjumlahan selisih sama perkalian aja. Sama perkalian aja. Untuk materi pembagian itu aku rasa belum belum di nggak dimasukkan sih emang lazim juga digunakan untuk pembagian vektor. Lalu untuk perkalian sendiri itu ada perkalian skalar dengan vektor dan juga vektor dengan vektor. Kalau skalar dengan vektor itu gampang ya biasanya. Cuma yang kayak aku jelaskan tadi itu salah satu contoh skalar dengan vektor. Dan misal vektor satu arah gini, vektor satu satuan arah kanan gini dikali dengan skalar 3. Maka hasilnya ya 3 kanan gini, 3 satuan ke kanan. Nah, kalau perkalian vektor dengan vektor itu biasanya agak rumit. Di sini ada dua metode yang paling umum digunakan. Ya, ada dua bentuk perkalian, ada perkalian titik dan juga ada perkalian silang. Untuk perkalian titik ini itu yang dihasilkan akan berupa skalar. Hasil yang dihasilkan berupa skalar. Untuk perkalian silang ini hasil yang dihasilkan berupa vektor. Terus di akhir juga kita membahas mengenai vektor satuan. Ini kalau di SMA mungkin kalian pernah dengarnya itu vektor 3 dimensi ya? Atau kalau pernah tahu mungkin yang kayak gini. Nah, mungkin kalian di SMA pernah lihat kayak gini nih. Vektor kayak gini, ini ada I, terus J, terus K. Nah, vektor satuan itu vektor itu. Ya, ini itu vektor satuan. Biasa disebut vektor 3D, 3 dimensi. Karena emang vektor-vektornya itu dipecah sesuai dengan sumbu-sumbu 3 dimensi. Gitu. Sesuai dengan sumbu I, sumbu J, dan juga sumbu K. Biasanya juga ada yang cuma 2 sumbu aja, pakai I dan J gitu aja. Kayak 3I plus 4J, 3I plus 5J plus 3K gitu. Mungkin kalian di SBM, soal-soal SBM juga kan ya seringlah menjumpai soal-soal kayak gitu. Oh ya, terus untuk mata kuliah fisika dasar ini juga itu sifatnya pengantar untuk mata kuliah lanjutan ya, mata kuliah yang berhubungan dengan teknik industri. Jadi biasanya untuk soal-soal yang keluar di fisika dasar itu bukan soal-soal yang kayak di SBM gitu, bukan soal-soal yang hot gitu, bukan. Soal-soalnya itu seringkali berupa soal cerita yang berhubungan dengan teknik industri biasanya gitu. Nanti aku masukkan slide kok contoh-contoh soal. Nanti ada tiap materi ada contoh soalnya. Kita lanjut dulu untuk materinya ya. Nah, tadi kan ada materi buat notasi dan kesamaan vektor. Untuk notasi vektor sendiri, aku rasa kalian di SMA juga udah banyak memahami lah ya. Untuk titik P ini titik pangkal, lalu titik I ini untuk ujung vektornya, lalu yang menjadikan atau menjadi tanda, menjadi ciri khas ini itu vektor, berarti ini. Vektor itu memiliki arah. Nah, ini ada tanda panahnya. Berarti ini itu vektor ya. Kalau ada tanda panahnya gini. Lalu kalau kita mau cari tahu untuk panjang dari vektornya itu sendiri, biasanya pakai simbol ini ya, pakai simbol mutlak. Kalau kalian ya istilahnya kan
kita nyebutnya mutlak ini. Dari variabelnya, misal vektor Q gitu, misal vektor R gitu, terus kita mutlak, berarti di sini disuruh kita cari tahu untuk panjang dari vektor N-nya. Untuk rumusnya biasanya kan yang kayak gini, X kuadrat plus Y kuadrat untuk rumus dari panjang vektor. Nanti di slide selanjutnya kita bahas lagi kok di operasi penjumlahan, di operasi selanjutnya itu kan ada operasi-operasi perhitungan jumlah selisih, lalu ada perkalian, nanti kita juga sering menjumpai panjang vektor gini. Lalu untuk notasi vektor itu sendiri sering dinotasikan dengan huruf tebal atau huruf dengan tanda panah atas. Ini biasanya kalau ditulis tangan itu gini biasanya. Nah, ya kan ada gini kadang. Nah, itu. Terus juga kadang dinotasikan huruf miring. Tapi kalau di kita sendiri selama aku di tahun lalu itu rata-rata dari Bapak Ibu dosen sih yang pakai yang ini ya, yang huruf tebal sama tanda panah atas. Yang lazim digunakan yang itu. Terus untuk materi kesamaan vektor, nah vektor itu dikatakan sama jika arah dan besarnya itu sama. Misal, bentar aku hapus dulu. Nah, jika arah dan besarnya sama. Misal aku ambil contoh gini, ini vektor satu satuan ke arah kanan dan satu satuan ke arah kiri. Maka ini beda ya vektornya, tidak bisa dikatakan vektor yang sama. Atau meskipun arahnya sama, tapi panjangnya beda. Ini 3 satuan, ini 2 satuan. Ini juga beda. Nah, yang dikatakan sama itu yang benar-benar satuannya itu sama. Tuh. Kalau 2 satuan ya sama-sama 2 satuan dan arahnya juga harus sama. Meskipun itu beda sudutnya dikit banget, ya itu bisa dikatakan vektornya beda karena arahnya beda. Gitu. Oke, kita lanjut dulu. Kalau ada yang mau ditanyain atau ada yang kurang jelas langsung ngomong aja ya. Langsung raise hand nanti. Nah, kita masuk ke operasi yang pertama, itu ada operasi jumlah dan selisih. Operasi jumlah dan selisih. Metode yang lazim digunakan, yang paling sering digunakan sebenarnya ada 3 metode. Ada metode jarak genjang, metode segitiga, terus nanti di slide selanjutnya ada metode uraian. Nah, di metode ini juga ada sebenarnya ada tambahan metode poligon, tapi saya letakkan di metode segitiga, karena sebenarnya metode poligon itu cuma kayak pengembangan lebih dari metode segitiga ya. Sebenarnya konsepnya sama aja. Kalau kalau kita ambil kata kuncinya sebenarnya kalau jajar genjang itu kata kuncinya titik pangkal ya. Nah, karena vektor-vektor yang akan dijumlahkan itu diletakkan di satu titik pangkal gitu. Misal ini vektor A ditambah dengan vektor B. Nah, berarti vektor B di sini kalau kita mau kita jumlahkan, tinggal kita letakkan di satu titik pangkal yang sama dengan vektor A. Ini vektor B. Nah, untuk resultannya nanti kayak gini, tinggal kita cari bentuk sejar genjangnya. Nah, misal kayak gitu. Sorry kalau jelek. Nah, resultannya yang ini. Tuh. Ya ini ada contohnya. Nah, itu untuk metode jajar genjang. Jadi, kuncinya itu, kalau metode jajar genjang, dia titik pangkalnya sama, di satu titik pangkal. Terus kalau selisih gimana, Mas? Ini kan jumlah, terus ada selisih. Kalau selisih gimana? Nah, kalau selisih, enaknya vektor kalau kita gambar, berarti untuk kita cari tahu negasinya atau negatifnya, ya negasi dari vektor tersebut, istilahnya kan negasi atau negatif dari vektor tersebut, itu tinggal kita balik arahnya gitu. Misal B itu ke arah sana, berarti min B itu gini bentuknya. Atau kalau A itu kan ke arah kanan, berarti min A itu ke arah kiri. Nah, itu min A. Tinggal kita jumlahkan. Misal A min B berarti A plus min B gitu kan. Konsepnya sama, untuk A yang digambar dulu, lalu di satu titik pangkal yang sama, kita gambarkan min B-nya. Nah, ini ketemu untuk selisihnya A dengan min B. Gitu. Terus ada juga metode segitiga. Metode segitiga itu konsepnya sebenarnya dilanjut. Bisa choice. Jadi kan yang metode jarak genjang itu titik pangkal ya. Kalau metode segitiga itu dilanjut. Artinya untuk vektor-vektor yang mau dijumlah, itu titik pangkalnya dilanjut dari titik ujung yang terakhir. Misal B ini kita jumlahkan dengan A, maka B-nya tinggal dilanjutkan saja ke akhirnya gitu.
Terus untuk resultan yang didapat itu tinggal kita tarik dari titik pangkal pertama sampai ke titik ujung yang terakhir. Tuh, ini untuk resultannya. Nah, kalau metode poligon, kan aku bilang tadi sebenarnya untuk metode poligon itu konsepnya sama aja dengan metode segitiga, tinggal pengembangan dikit-dikit gitu. Bedanya, kalau metode segitiga berarti yang dijumlahkan cuma dua gitu. Kalau metode poligon, atau kalau lebih dari dua, maka masuknya ke metode poligon. Konsepnya sama, misal ada vektor, digambar di atas ini aja. Vektor A ke arah kanan, terus vektor B ke arah atas agak kanan dikit gini. Terus vektor C ke arah kiri misal. Vektor D ke arah kanan bawah gini. Nah, penjumlahannya dari kesemuanya itu, kalau kita pakai metode poligon, berarti tinggal kita lanjutkan aja dari ini ke kanan, terus ke atas ke agak kanan dikit, terus ke kiri, terus ke kanan bawah. Resultannya mana? Resultan titik pangkal pertama ke titik ujung terakhir. Ini untuk resultannya. Aku ganti warna aja. Nah, ini untuk resultannya. Kurang lebih gitu untuk metode poligon. Sebenarnya konsepnya sama aja sih dengan metode segitiga. Ya, kurang lebih gitu. Nah, terus kalau kita mau cari tahu apa panjang dari vektornya itu, tadi kan rumus yang aku jelasin yang ini ya, yang bawah ini. Nah, yang bawah ini tinggal variabel-variabel yang ada dari vektor tersebut dikuadratkan, lalu dijumlahkan semua, dan hasil penjumlahan kesemuanya itu tinggal di akar ya. Itu ketemu dari panjang vektor V. Nah, kalau vektornya itu masih berupa penjumlahan ataupun pengurangan, untuk mencari panjangnya itu gini, tinggal A kuadrat plus B kuadrat, sama kayak tadi variabel-variabelnya. A itu kan panjang dari vektor A, ya gini panjang dari vektor A, B juga panjang dari vektor B, dikuadratkan, ditambah dengan 2AB cos theta. Nah, kalau perbedaannya dengan selisih, tadi kan jumlah ya. Kalau pengurangan atau selisih, bedanya cuma yang di sini aja. Ini untuk rumus-rumus jumlah dan selisih gitu. Terus di next juga ini ada satu metode lain. Tadi kan untuk metode segitiga dan dasar genjang itu kita harus gambar. Bentuknya kita harus gambar. Nah, kalau kita disuruh menjumlahkan atau mencari selisih antara 10 lebih dari vektor, kan ya nggak mungkin kita harus gambar terus gitu. Kita gambar semua, kita kan menghabis-habiskan waktu dan menghabis-habiskan kertas juga. Agak susah untuk menggambarnya juga kan. Nah, ada juga metode uraian. Maksudnya metode uraian itu dari vektor-vektor yang ada kita uraikan sesuai dengan sumbu-sumbu X dan Y-nya. Misal ini vektor A, kita uraikan ke vektor tersebut searah sumbu Y dan juga searah sumbu X. Begitu juga dengan vektor-vektor lainnya gitu. Pokoknya semuanya kita uraikan searah sumbu Y dan juga searah sumbu X. Untuk penulisannya kayak gini, nanti hasil dari penguraian, jadi vektor A itu dituliskan AXI plus AYJ. Ini konsepnya sama kayak vektor notasi yang aku sempat jelaskan di awal tadi. Sebenarnya sama aja. Terus untuk AX sendiri, ini AX itu didapatkan dari A cos theta. Nah, berarti yang kalian pelajari di SMA juga, kalau kita membelokkan suatu vektor, suatu gaya, suatu ya besaran-besaran yang memiliki arah, itu kan kalau sudutnya diapit berarti pakainya cos. Nah, berarti kalau ini untuk KX cos theta berarti untuk kondisi kayak gini, untuk kondisi ini itu tetanya di sini ya. Tapi ya nanti kalau kalian menjumpai soal-soal lain itu dicek dulu aja tetanya itu di mana. Misal tetanya di atas berarti yang bawah ini yang sin gitu. Pokoknya yang diapit itu pakainya cos. Yang di sisi sisanya itu pakainya sin gitu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi ini AX itu kita dapat dari panjang vektor awal dikali dengan cos theta. Yaitu kita belokkan searah sumbu Y. Searah sumbu X yang diambil dengan tetanya. Terus begitu juga dengan sumbu Y-nya dari A kita belokkan ke sumbu Y dengan mengalihkan sudut yang kosong di sini yaitu sudut sin X, sudut sin theta, sorry. Jadi cara membelokkan vektor A ini ya tinggal dikalikan dengan
sin maupun cos sesuai dengan tetanya itu di mana. Kalau diapit berarti pakainya cos, kalau tidak diapit atau sisanya itu berarti sin. Terus untuk vektor-vektor lainnya ini kan cuma ada 2 vektor ya. Untuk vektor-vektor lainnya juga dilakukan dengan hal yang sama. Nanti ketemu AX AY-nya, BX BY dan seterusnya kalau ada vektor-vektor lainnya. Nah, di sini tinggal kita cari resultan dari tiap sumbu. Kan ada resultan X dan juga ada resultan Y. Resultan X itu berarti penjumlahan antara vektor A yang telah dibelokkan dengan sumbu X, yaitu AX, ditambah dengan BX. Dan mungkin nanti kalau ada CX, BX, dan seterusnya. Ya, lihat vektor yang kalian jumlahkan itu berapa. Terus kita dapatkan resultannya di sini. Untuk Y-nya juga kita dapatkan resultannya. Nah, dari kedua resultan tersebut, itu tinggal kita masukkan rumus yang awal tadi, yang sempat aku singgung di awal, dikuadratkan keduanya, dijumlah lalu diakar. Nah, itu untuk panjang dari resultannya. Misal nanti resultannya di tengah gini. Nah, untuk panjang resultannya kita dapat dari ini. Kan Rx sama Ry udah kita ketahui ya. Nah, tapi yang jadi persoalan lagi, untuk vektor itu kan pasti memiliki arah kan. Sedangkan kalau kayak gini kan kita belum tahu arahnya. Jadi untuk mencari tahu arah, tinggal kita cari pakai rumus ini, tan theta, itu kita dapat dari Ry per Rx. Ry-nya kan udah kita ketahui tadi, Rx juga kita ketahui. Nah, kalau mau cari theta berarti pakainya, kan tan-nya dipindah ke sisi kanan ya. Berarti pakainya itu yang arkas ini. Arkas Ry min R1 atau Rx, sorry. Atau kalian juga sering dengar mungkin tan min 1 gitu. Tan min 1 dari Ry per Rx. Nah, itu untuk mencari sudut. Terus sudut yang didapatkan di sini nanti itu diukurnya dari sumbu X positif ya, terhadap sumbu X positif. Jadi misalnya kita dapatnya 70, berarti ngukurnya dari X positif ini ke atas sesuai dengan urutan kuadran. Kuadran 1, 2, 3, 4 kan gitu. Atau sesuai dengan arah jarum jam juga sih. Misal kita dapatkan sumbu 70 derajat, berarti kita ukur dulu dari sini, misal 70 derajat itu sampai sini, tinggal kita gambarkan vektornya sesuai dengan ukuran yang telah didapatkan sebelumnya tadi. Ini kan kita dapat ukurannya. Nah, itu untuk operasi jumlah dan selisih. Coba di next, ini ada apa? Next. Nah, ini ada contoh soal. Mungkin dari kalian ada yang mau ditanyain dulu, atau kita bahas contoh soal dulu aja ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyain, langsung resen aja, nggak apa-apa. Nah, ini ada 3 vektor, ada F1, F2, dan F3. Untuk F1 ini besarnya 40. Nah, sudut yang dibentuk dengan sumbu X berarti 30 derajat. Ada theta 1, 30 derajat. Berarti dari F1 ini kita belokkan sesuai dengan sumbu X maupun sumbu Y ya. Di sini ada sesuai dengan arah sumbu X, berarti F1X. Yang searah sumbu Y, di sini ada F1Y. Jadi tinggal kita cari tahu gini, F1X itu sama dengan F1-nya, tulis aja rumusnya dulu, F1 cos 30, ya kan? Kan ini diapit kan, berarti pakainya cos untuk yang sumbu X. F1-nya 40, cos 30 itu setengah akar 3 ya? Iya, setengah akar 3. Jadi ini tinggal 20 akar 3. Terus yang FY-nya itu kan F F F1Y, sorry, F1Y itu kan F1 berhubung ini tidak diapit berarti pakainya sin 30 atau sin theta 1. F1-nya itu 40, sin 30 itu setengah. Berarti sisa 20. Nah, ini coba kita keep dulu, kita simpan dulu. Ini kan di jumlah ya soalnya. Dari Fx sama Fy. Fx-nya tadi ketemu yang pertama 20 akar 3, ini 20. Nah, kita lakukan hal yang serupa dengan F2
F2-nya. F2 di sini. Kita belokkan searah sumbu X dan juga searah sumbu Y. F2X misalnya. Itu F2. Nah, ini kan diapit sumbu kata 2 ya. Berarti pakainya cos. Cos 45. Dengan F2 60, cos 45 itu setengah akar 2 sih. Berarti 30 akar 2. Yang F2Y juga sama. Tapi karena sama-sama 45, berarti nanti hasil yang didapatkan juga bakal sama sih. 30 akar 2. Tuh. Terus yang F3 juga kita lakukan hal yang sama. Nanti kalian lakukan, coba kalian lanjutkan. Dari jumlah tadi ya, berarti F2X-nya itu 30 akar 2, akar 2, terus ini ada 30 akar 2 juga. Nanti tinggal ditambah yang F3, searah sumbu X berapa, searah sumbu Y berapa, kalian jumlahkan di sini. Jadi untuk Fx sama Fy udah diketahui ya di sini, udah kita dapatkan. Kan yang F1X, F1Y, F2X, F2Y, F3X, F3Y itu sudah kita ketahui. Terus Fx sama Fy resultannya juga kita udah ketahui di sini, di 2 poin ini. Tinggal kalian lanjutkan yang F3 tadi. Kalau yang akar-akar gitu, kalian kalkulator juga nggak apa-apa. Akar 3 itu berapa gitu. Tinggal kalian kalikan. Ya kayak biasa lah ya. Terus nanti juga disuruh mencari tahu F dan theta. Berarti kalau F, di sini rumusnya Fx tadi ditambah Fy. Nah, ini kalian ketahui nanti. Terus saya tanya juga, berarti tan min 1 dari Fy per Fx. Nah, ini kalian ketahui juga nanti. Jadi kurang lebih kayak gitu ya, buat operasi penjumlahan dan pengurangan dari vektor. Dari kalian mungkin ada yang mau ditanyain dulu untuk operasi penjumlahan dan pengurangan. Cukup ya? Oke, kalau cukup. Cukup kan? Ya. Oke, cukup. Mas, izin bertanya, Mas. Nah, iya. Yang slide sebelumnya. Oh ya. Oh, ya. Yang mana? Oh, yang soal tadi, Mas, yang contoh soal tadi. Oke. Yang Itu kan kalau misalnya F1X itu berarti kan pakai sudut yang 30 derajat ya, Mas. ya, cos. Terus ya, cos. Terus kalau misalnya yang F1Y itu ya pakai sudut 30 juga ya. Ya, tapi pakainya sin. Oh iya. Atau Ya, Mas, terima kasih. oke. Sebenarnya kalau kalian masih ingat tentang aturan-aturan trigonometri ya, itu kan, bentar, aku salah pakai annotate ini. Pakainya yang di zoom. Nah, sebenarnya kalau kalian pakai aturan-aturan ini kan, yang ini 30 ya. Berarti kalau yang ini 60 kan. Nah, kalau kalian pakai aturan itu, aturan trigonometri, itu kan yang sini berarti F1X, F1X, yang sana ini F1Y ya, sesuai dengan sumbu-sumbu yang ada. Nah, kalau F1X itu kan berarti F1 cos 30 ya. Sebenarnya ini kalian juga bisa pakai F1 sin 60. Ini sama-sama F1 setengah akar 3. Yang F1Y juga sama. Kalian mau pakai F1, kan kalau diapit berarti, misalnya kita ambilnya yang diapit ya, berarti 60 kan. Pakai cos kalau diapit itu 60. Atau juga kalian mau pakai F1 sin 30. Ini hasilnya sama-sama aja F1 setengah. Gitu. Oke, udah jelas atau masih dibingungin? Jelas, Mas. Terima kasih. Oke. Itu untuk aturan-aturan trigonometri ya berarti tadi ya. Oke, kita lanjut ke operasi perkalian. Nah, seperti yang aku bilang tadi, untuk perkalian di sini fokus kita ada dua, perkalian skalar dengan vektor dan juga vektor dengan vektor. Untuk perkalian skalar dengan vektor, tinggal kalian kali satuannya aja, sama kayak yang aku jelasin tadi. Nah, tapi di sini mungkin kadang ada pengecohnya,
kalau yang dikali itu min gitu, misal dikalinya min 3 gitu. Nah, berarti hasilnya itu juga berbalik arah ya gini. Hasilnya. Misal D sama dengan min 3A gitu. Tapi satuannya tetap kalau emang A-nya itu dikali min 3 berarti min 3A kan. Jadi kayak gini. Ininya kalau vektor itu arahnya itu sangat berpengaruh gitu. Harus ditetapkan arahnya kemana. Kadang kalau kalian ngerjakan soal-soal cerita itu di kesimpulan kan cuma ada panjangnya aja kan, nggak ada arahnya kan. Nah itu biasanya harus dikasih keterangan juga. Misal ini panjang vektornya 5 meter gitu. Nah arahnya itu kemana? Ke kanan, ke kiri, atau berapa derajat dari sumbu X positif gitu. Berapa derajat dari sumbu X negatif gitu. Kadang harus dikasih keterangan-keterangan gitu biasanya. Ya lihat yang diminta juga sih, kalau di soal nggak diminta arah juga kayaknya nggak apa-apa kalau nggak dicantumin arahnya. Kalau perkalian skalar kayak skalar dengan vektor kayak gitu ya itu gampang lah, tinggal dikalikan satuannya aja. Nah di sini yang agak susah itu di perkalian vektor dengan vektor ya. Itu ada dua jenis perkalian, ada perkalian titik itu hasilnya berupa skalar, berarti cuma hasilnya satu angka aja. Berarti juga ada perkalian cross, itu hasilnya berupa vektor. Untuk perkalian titik ini pakainya cos. Jadi kalau perkalian titik kan cos 90 itu 0 ya. Iya, cos 90 itu 0. Berarti kalau ada dua vektor yang tegak lurus terus disuruh kali titik antara vektor ini dengan vektor ini, disuruh ada perkalian titik, maka hasilnya pasti 0. Karena cos 90 kan 0. Itu biasanya nggak perlu ditulis ya. Misal A dot B itu A B terus ada cos 90 gitu. Nah, kalau ada kayak gini kan cos 90 itu 0. Ya udah ini langsung kalian ketik 0, langsung kalian jawab 0 itu juga nggak apa-apa sih. Itu untuk vektor untuk perkalian titik ya, perkalian dot. Hasilnya nanti berupa skalar. Ini nanti tinggal kalian cari panjangnya sama kayak tadi. Di vektor A itu ini vektor A itu ada apa aja, misal XY aja, berarti yang dikuadratkan ini XY aja, tinggal kalian jumlah, terus di akar, kalian masukkan sini. Yang B juga sama, kalian masukkan ke B, tinggal dilihat sudutnya yang dibentuk dari kedua vektor itu. Nah, itu udah ketemu hasilnya nanti. Itu vektor perkalian titik kayak gitu. Yang agak susah sebenarnya yang di perkalian silang. Kita next. Nah, ini ada perkalian silang. Kalau perkalian silang itu pakainya sin. Nah, tapi hasilnya itu masih berupa vektor. Itu nah, tadi kan kalau pakai cos itu kalau sudutnya bersilangan, bertegak lurus, sorry, bersilangan. Kalau sudutnya bertegak lurus itu berarti hasilnya 0 kan. Nah, kalau sin berarti kan sin 0 itu 0 kan. Atau kalau enggak sin 360 itu kan 0. Jadi kalau sudutnya itu vektor yang dikalikan itu tidak ada sudutnya, yang berarti berhimpit, atau ya entah itu sejajar atau arahnya sama atau beda arah, yang penting tidak ada sudut gitu loh. Ya benar-benar berhimpit gitu. Kalau dihimpitkan itu benar-benar berhimpit, gak ada sudutnya. Berarti untuk perkalian silang dari kedua vektor tersebut ya kalian tulis 0 aja nggak apa-apa. Kan sudut sinnya itu 0, sudutnya itu 0. Misal di sini ambil contoh ya. Dia mau tanya, ada yang mau enggak ya? Misal di sini ambil contoh ada vektor i dikali dengan vektor i gitu. Kan sama-sama searah gini. Nah, makanya hasilnya pasti 0. Di sini kan i kali c, sudutnya kan 90 derajat. Maka akan ada hasilnya itu k. Nah, balik lagi kan ini vektor, harus ada arahnya. Kalau perkalian dot tadi kan hasilnya itu berupa skalar kan. Ya udah, kalau skalar ya nggak ada arah. Tapi kalau di perkalian silang hasilnya kan berupa vektor di sini. Nah, untuk arah dari hasil vektor hasil itu pakai kaidah tangan kanan biasanya. Ini pakai kaidah tangan kanan. Jadi misal kalian tekukkan gini tangannya, untuk jari-jari yang nekuk ini untuk vektor A-nya, terus vektor B-nya itu yang telapak tangan masuk ini ke dalam, bukan yang telapak tangan, yang lengan kalian masuk ke dalam itu vektor B-nya. Nah, hasilnya itu
ke atas ini, ke vektor ke jempol, ke arah jempol. Itu untuk vektor hasil. Nah, itu juga kenapa kok di vektor perkalian silang, di perkalian silang vektor itu A dikali B itu beda dengan B dikali A. Karena nanti kalau B dikali A ini kan A kali B hasilnya ke atas ya. Kalau B kali A itu hasilnya ke bawah. Karena beda emang B kali A dengan A kali B. Itu untuk perkalian silang. Misalnya aku ambil contoh ya. Untuk I kali J itu kan ke arah atas ini, ke arah K. Karena searah pakai kaidah tangan kanan kan. Nah, balik J kali I itu berarti min K. Kebalikan arah ke bawahnya gitu. Terus yang dimasukkan ke sini kan ada I kali J kali K, K kali I kan. Yang I kali I nggak ada kan, atau J kali J nggak ada. K kali K juga nggak ada. Karena memang kalau sama-sama searah, sama-sama tidak ada sudutnya gitu, arahnya sama-sama ke kanan, atau pokoknya tidak ada sudut yang dibentuk, berhimpitan gitu, itu kan sudutnya 0, sin 0 itu 0. Ya udah berarti tidak ada hasilnya itu, hasilnya 0. Hasil perkaliannya 0, bukan tidak ada hasil ya, hasil perkaliannya 0. Itu untuk perkalian silang. Mungkin agar lebih jelas, ini aku next slide mungkin ada contoh soal. Nah, ya. Nah, ini kita masuk ke vektor satuan dulu kalau gitu. Nanti di akhir ada contoh soal. Tadi udah sempat kesinggungan untuk vektor satuan, itu yang kayak gini. Di breakdown ke tiga satuan, tiga, ya biasanya emang disebutnya itu kalau di SMA ada beberapa guru yang nyebutnya itu vektor 3D ya, vektor 3 dimensi. Karena notasinya berupa kayak gini biasanya, AXI plus AYC plus AZK gitu. Kadang juga vektor satuan itu cuma dua sudut dua sumbu sih. Ada yang cuma AXI plus AYC aja, nggak ada K-nya. Itu kalau kalian di SMA biasanya yang paling sering kalian jumpai 2 variabel dan 3 variabel. Tapi kalau di perkuliahan sebenarnya itu kadang kalau di next mata kuliah udah di mata kuliah yang lumayan rumit, nanti itu tidak menutup kemungkinan untuk variabel-variabelnya itu lebih dari 3 gitu. Nah, kalau variabelnya lebih dari 3 kan nggak mungkin kalian gambar. Kan pikiran manusia kan cuma maksimal ya cuma ada tiga dimensi kan, panjang, luas, lebar, atau x, y, z, atau i, j, k gitu. Kalau di mata kuliah lanjutan yang pakai vektor juga, kayak di matematika optimasi mungkin, terus ada aljabar linier, aljabar belum kayaknya, program linier gitu, mata-mata kuliah yang udah ribet lah nanti, itu biasanya akan ada vektor-vektor yang lebih dari tiga variabel. Tapi untuk sekarang saat ini di fisika dasar kayaknya belum ke arah sana sih. Maksimal juga nanti kalian pasti akan menjumpai 2 variabel gini, yang 3 variabel gini. Itu untuk vektor satuan. Nah, dari vektor satuan itu juga bisa kita hitung skalarnya, yang gini bisa kita hitung skalarnya, bisa kita jadikan skalar pakai rumusnya kayak gini. Vektor A dibagi dengan satuan dari vektor A tersebut. Misal di sini aku ambil contoh 3i plus 4j plus 7k gitu ya misal. Nah, cara ngitung kita bikin skalarnya berarti ini kita tulis dulu 3 4 7, biasanya masih bentuk matriks gini tulisnya. Terus dibagi, nah ini tinggal diakar 3 kuadrat plus 4 kuadrat plus 7 kuadrat. Ini nanti ketemu hasilnya, misal hasilnya 10 gitu ya, aku misal ngasal ini, misal hasilnya 10 gitu. Nah, dari yang atas ini kan nanti 3/10, ada 4/10, ada 7/10 kan. Ini kalau misal hasilnya 10 ya ke bawah, aku ngasal aja sih. Itu nanti kalian kuadratkan juga, kalian jumlah, terus diakar. Nah, nanti hasilnya akan ketemu untuk vektor skalar dari vektor A ini. Sebenarnya konsepnya sama aja sih, tinggal kayak 2 kali kerja gitu ya, 2 kali roll kan, 2 kali putaran gitu. Itu kalau vektornya itu 3D ya, kalau vektornya 3 satuan, tiga variabel gini. Bentar.
Nah, dari vektor satuan juga, itu pasti kita juga akan sering menjumpai operasi-operasi ya. Sama kayak tadi, ada operasi penjumlahan pengurangan atau penjumlahan selisih tadi, dan juga ada operasi perkalian. Perkalian juga ada perkalian titik dan juga perkalian silang. Konsepnya sama aja. Untuk penjumlahan, ini tinggal dijumlahkan semua, yang sama-sama itunya, yang sama-sama I-nya, yang sama-sama J-nya, yang sama-sama K-nya. Terus bedanya dengan pengurangan, tinggal yang di dalam ini itu dikurangi aja. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Jadi tinggal dicari selisih antara vektor vektor A dengan B, atau vektor yang dijumlahkan itu tinggal dicari penjumlahannya atau tinggal dicari selisihnya gitu. Nah, di perkalian titik untuk vektor vektor satuan itu konsepnya sama kayak tadi juga. Kalau perkalian titik kan pakainya cos tadi ya. Kata kuncinya kan pakai cos. Nah, kalau pakai cos kan kalau 90 derajat itu nol kan. Ya kan, cos 90 itu nol kan. Nah, jadi di sini yang ada itu tinggal cuma yang searah aja. Karena kalau misal ini I dikali J, kan sudutnya 90 derajat ya ini ya. Berarti hasilnya 0. Jadi di sini nggak ada yang AX, BY, atau AX, BZ, itu nggak ada. Tinggal AX, BX, AY, BY, AZ, BZ. Karena kalau beda, itu hasilnya 0, nggak usah ditulis. Maka untuk yang perkalian titik, itu tinggal dicari yang searah aja gini. Misal ini ada B, vektor B, ada BX, BY, ada BZ itu. Jadi tinggal yang dikali itu ini kali ini, satuannya tetap I, terus AY sama BY dikali AZ sama BZ dikali yang sama-sama satuannya gitu, terus tinggal dijumlah nanti. Hasilnya berupa skalar. Kalau titik kan berupa skalar ya, berupa satu angka aja. Lalu ada perkalian silang, konsepnya sama kayak tadi. Kalau silang kan pakainya sin. Nah, kalau pakai sin berarti kan kalau searah itu nol kan tadi kalau searah. Makanya di sini nggak ada yang sama atau kayak AXBX gitu atau AYBY, AB, AZBZ gitu nggak ada. Karena kalau searah berarti sama kalau searah gitu kan tidak ada sudutnya nol kan. Sin nol itu nol. Ya udah nggak usah ditulis. Tinggal selisih-selisihnya aja. Tinggal yang beda-beda aja. Ini sebenarnya kalau kayak gini ini tuh bisa kalian hafalin juga sih kan, cuma simpel aja kan. Yang penting kalian tahu konsepnya lah. Kalau titik itu pakainya cos, kalau silang pakainya sin. Kalau titik berarti yang 90 derajat nggak usah ditulis karena itu sin karena cos 90 itu nol. Kalau silang itu yang searah itu nggak usah ditulis, yang sejajar nggak usah ditulis karena sin nol itu kan nol gitu. Coba aku next. Nah, ini ada contoh soal. Nah, yang kayak aku bilang di awal tadi, untuk contoh-contoh soal di kita, di teknik industri itu sebenarnya bukan bukan kayak soal-soal SBM gitu sih, bukan kayak soal-soal HOTS gitu. Jadi soal-soal yang akan kalian jumpai nanti itu soal-soal yang akan berhubungan dengan teknik industri, kayak warehousing, penggudangan, atau supplying, atau human resource gitu-gitulah. Soal-soalnya itu yang berhubungan kayak gitu. Bukan soal-soal yang kayak HOTS di otak-atik perlu di gini-gini gitu enggak. Tapi ya kalian harus bisa mencermati dari soal-soalnya itu aja lah. Sebenarnya sulitnya itu di situ aja. Enggak yang HOTS gitu. Nah, ini kan kayak aku jelasin soalnya ya. Ini seorang operator menarik benda dengan gaya 30N, berarti ini gayanya F, mengapit sumbu Z, menyebabkan benda berpindah. Nah, ini ada perpindahan titik, titik A ke titik B. Nah, terus ini tadi ada ini kan ya, dengan arah mengapit sumbu Z itu. Sebenarnya ini cuma pengecoh aja. Karena kalau dilihat di perpindahan titiknya, ini kan yang Z sama-sama satu kan ya. Berarti emang perpindahannya itu tidak melibatkan sumbu Z. Perpindahannya itu tidak melibatkan sumbu Z, cuma sumbu X dan juga sumbu Y. Maka di sini ada pengecoh dengan arah mengapit sumbu Z. Sebenarnya kalau ini nggak ditulis juga kan dari perpindahannya itu udah jelas. Ini satu sama-sama kan. Berarti nggak berpindah dari sumbu Z-nya. Itu cuma pengecoh aja berarti. Dengan koordinat dalam meter, oke.
Jika usaha adalah perkalian titik. Nah, ini perkalian titik dari vektor pergeseran dengan gaya. Kalau gaya kan udah kita tahu kan. Kalau vektor pergeseran berarti tinggal kita cari tahu dari titik A ke titik B tadi yang menyebabkan. Nah, tentukan usaha. Nah, tinggal kita cari usaha. Usaha kan perkalian titik antara vektor pergeseran dan juga gaya. Gaya udah kita ketahui, berarti tinggal kita cari tahu buat vektor pergeseran. Kalau kita mau cari tahu vektor pergeseran, itu tinggal kita yang tadi jumlah selisih tadi loh, masih ingat kan ya? Tinggal kita selisihkan aja sih pergeseran. Pergeserannya itu ke seberapa gitu, berapa satuan. Berarti B dikurangi A kan. Itu 4, 6, 1 dikurangi 2, 3, 1. 4 kurangi 2, 2, 3, 0 kan. Nah, gini. Ini yang saat mengapit sumbu Z tadi. Terus kalau kita mau cari tahu panjangnya dari dari faktor pergeserannya, nah berarti tinggal kita akar 2 kuadrat plus 3 kuadrat sama dengan 4, 9, akar 13 ya berarti. Nah, jika usaha itu perkalian titik dari vektor pergeseran dengan gaya, kan W itu F kali S berarti ya. Gaya dengan vektor pergeseran, berarti F-nya kan udah diketahui tadi 30 Newton di awal di soal. F-nya 30 Newton dikali S-nya itu akar 13 ya berarti. Berarti di sini ada 30 akar 13, B-nya itu satuan Joule berarti kalau ya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Sebenarnya penerapannya itu ya di teknik industri gitu sih. Kayak menyesuaikan dengan jurusan kita gitu. Biasanya gitu. Ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Ini kayaknya materi dari vektor udah selesai. Bisa kita lanjut next-nya ini udah lanjut ke statika kesetimbangan. Mungkin dari vektor dulu ada yang mau dilanjut? Ada yang mau dilanjut, ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanyain? Cukup ya? Cukup Pak Yoris. Oke. Kita next saja kalau gitu. Untuk materi statika dan kesetimbangan. Sebenarnya konsepnya untuk statika dan kesetimbangan itu kan berarti bendanya diam. Kalau benda itu diam, berarti konsepnya diam translasi, dan juga diam secara rotasi. Ini kalian dapat di itu juga sih nanti di. Karena ada belum sih mekanika teknik belum. Ya belum di semester 2 berarti. Konsepnya kalau memang benda itu diam, konsepnya kalau memang benda itu diam, statis atau kesetimbangan, setimbang, berarti kan ada kesetimbangan translasi dan kesetimbangan rotasi. Kalau gitu berarti untuk translasi ini kan sigma F-nya itu 0 kan. Tidak ada gaya yang bergerak. Tidak ada gaya yang mempengaruhi gitu. Kalau rotasi berarti sigma torsinya, torsi gitu. Torsi sama dengan 0 kan. Konsepnya ini aja sebenarnya yang harus dipegang untuk statika dan kesetimbangan. Coba aku next. Nah, ini setimbang jika jumlah gaya yang bekerja pada partikel sama dengan 0. Konsepnya ini, sigma F. F itu 0, sigma torsi juga 0. Sigma F adalah kesetimbangan translasi, sigma torsi itu kesetimbangan rotasi. Torsi itu sendiri, torsi itu apa? Torsi itu sendiri adalah perkalian antara gaya dengan jarak. Mungkin kalian di SMA juga udah sempat dapat materinya mungkin kayak ya perkalian antara misalnya ada batang. Ini ada gaya F ke bawah, jaraknya itu D. Nah, torsi yang ada di titik sini, torsi yang ke arah sana, itu torsinya F dikali D. Itu. Sebenarnya kalau emang konsepnya dapat, itu buat mencerna soal-soal itu lebih gampang sih nanti. Intinya kalau kesetimbangan, statika dan kesetimbangan,
benda itu udah benar-benar diam, nggak bergerak kanan kiri ataupun juga nggak bergerak memutar gitu. Ya udah benar-benar diam, nggak ada pergerakan apapun gitu. Nah, keseimbangan statis kan jumlah gaya itu sama dengan 0 dan jumlah torsi juga dengan sama dengan 0. Kalau kayak gitu, coba kita next aja, mungkin ada contoh soal. Udah nggak ya? Nah, langsung contoh soal gini biar gampang memahaminya. Sebuah balok yang masanya 80 kg tergantung pada 2 utas tali. Berapakah besar tegangan tali A? Ini kan ada tegangan tali A. Terus misal di sini aku ibaratkan di sini ada tegangan tali B, di sini ada tegangan tali C ya. Terus masanya tadi kan 80 kg. Oh iya, nanti kalau kalian ngerjain itu tetap ditulis dikit-dikitnya ya. Yang di faktor tadi juga kalau ada yang perlu ditulis sedikit gitu kalian tulis dikit-dikitnya. Terus kalau emang saranku sih kalau emang masih ada waktu itu kalian kalau ada gambar-gambar gitu kalian gambar aja kalau ada waktu. Tapi kalau nggak ada waktu ya udah nggak usah. Soalnya kadang kalau waktu kalian ngerjain juga kalau ada gambar itu lebih gampang gitu, lebih bisa divisualisasi terus bisa dicoret-coret juga kan. Lebih gampang lah untuk kalau misalnya kita mau belok-belokin gayanya itu lebih gampang kalau digambar. Oke, untuk kayak gitu. Nah, ini kan ada sigma syarat tadi fx, sigma f, sorry. Sigma f itu kan sama dengan sigma f itu kan sama dengan 0. Nah, ini kita bisa dua kan. Berarti sigma f yang searah sumbu x dan juga sigma f yang searah sumbu y kan. Untuk sigma fx sendiri yang searah sumbu x di sini, berarti kan ini ada TB belok ya. Berarti harus kita belokkan searah sumbu x dulu. Berarti di sini. Karena di sini 45 derajat, berarti di sini juga 45 derajat kan, yang sudut apa ya? Lupa aku. Apa gitu dulu. Perseberangan atau sudut apa gitu. Berarti di sini juga TB cos 45 ya. Yang ke atas ini TB sin 45. Tapi karena ini sudutnya 45, sebenarnya sin 45 sama cos 45 kan sama-sama aja sih. Oke, yang searah sumbu X di sini berarti TA, karena ini beda arah ya. Ini ke kiri, ini ke kanan. Berarti ini kita min, karena beda arah. Kita min dengan TB cos 45 dengan 0. TA min TB, langsung kita TB-nya ditaruh kanan aja, berarti sama dengan TB, kan min ke kanan dari plus ya. TB cos 45 itu setengah akar 2. Nah, ini kita dapat persamaan 1. Terus kita lanjut ke yang kedua gini. Yang sigma FI ya berarti. Itu kan ada TC sama dengan bukan TC sama dengan TC min TB sin 45 ya kan, min kan karena beda arah. TC itu sendiri kan beratnya benda. Yang mempengaruhi TC kan berat benda. Nah, berat itu kan M kali G ya berarti ya. M kali G. Masa berat benda. Itu berarti ini TB-nya langsung kita pindahkan ke sisi kanan, ke ruas kanan, berarti TB sin 45 itu setengah akar 2 kan. Berarti MG-nya itu M-nya 80, G-nya 10, TB setengah akar 2. Berarti TB-nya di sini itu ini 800 dikali 2 per akar 2. Kalau kita rasionalisasi akar 2 gini, ini dicoret berarti ini aja ya, 800 akar 2 ya. Berarti TB-nya. Terus ini juga kita masukkan ke arah ke sana, ke yang TB sini, berarti Anda kita garis dulu. TA sama dengan TB-nya 800 akar 2 kali setengah akar 2. Ya kan? 2 sama akar 2 dibagi 2, 0. P1, berarti 800. Satuannya kalau tegangan itu Newton. Nah, itu ini juga Newton. Nah, itu untuk tali A. Tali A-nya itu 800, tegangan tali A itu 800, tegangan tali B itu 800 akar 2. Itu untuk contoh cara pengerjaan. Teratur. Nah, ini ada contoh soal lagi. Sebenarnya konsepnya sama kayak tadi. Mungkin aku breakdown gaya-gayanya aja ya. Nanti bisa kalian lanjutkan sendiri.
Ini misalnya kita di sini kita ambil TA atau kalian ambil T1 juga terserah. Karena ini ibaratkan apa gitu. Ini tadi TA berarti ini TB, terus ini ada TC. Ini kan yang ditanya itu besar kayak F, berarti yang F ini masih dicari kan ya? Masih dicari tahu. Nah, dari TB ini kan kita harus belokkan searah sumbu X. TA juga kita belokkan searah sumbu X kan. TB ini berarti ada TB, ini karena 60 di sana, berarti yang di sini kan yang di luar diapit ya. Yang selainnya diapit berarti pakainya sin 60, yang ke atas ini ada TB cos 60. Kenapa tulisannya jelek? Cos 60. Terus yang ini juga ada TA sin 30, ada TA sin 30. Tuh, terus tinggal kalian sigma fx tadi, terus ada sigma fy juga. Tinggal nanti dapat ke persamaan pertama, dapat persamaan kedua. Terus di persamaan kedua nanti kan ada f-nya kan. Tapi di persamaan kedua kan buat TB-nya udah diketahui kan ini 60 kali 10 buat masanya. Nah, itu nanti udah ketahuan buat F-nya. Akan ketahuan di situ sih, akan dapat jawabnya di situ. Nah, itu untuk breakdown-nya untuk menjelaskan gaya-gayanya itu kayak gitu. Jadi tinggal kalian urutkan sesuai dengan itunya aja sih. Dengan sumbu X ataupun sumbu Y. Ada yang mau ditanyain dulu? Kayaknya untuk materi kesetimbangan udah selesai. Udah masuk ke kinematika partikel. Ada yang mau ditanyain dulu mungkin buat materi kesetimbangan? Udah cukup buat materi kesetimbangan dan statika dan kesetimbangan. Ada yang mau tanyain atau udah cukup? Udah cukup, Mas. Oke. Sebenarnya emang materi-materi kita itu kan ngulang materi kalian di SMA ya. Jadi kalau emang kalian kayak udah merasa cukup gitu, mau ngirim-ngirim soal latihan, nanti bisa kirim di chat juga selain di luar ini. Kalau aku ada waktu nanti aku kerjain. Atau mungkin kalian mau tanya-tanya mata kuliah lain nanti di luar materi gini ya. Kalau ini kan kita emang udah terikat sama programnya. Nah, di luar gini nanti mungkin kalian mau tanya-tanya mata kuliah lain, mata kuliah yang baru yang belum ada di SMA gitu. Kalau sama aku bebas aja, santai aja. Ya santai aja lah. Oke, kita lanjut. Kita selesaikan materi ini dulu aja kalau gitu. Masuk ke kinematika partikel. Kalau tadi di kesetimbangan itu kuncinya, konsepnya itu benda itu diam. Nah, kalau di kinematika partikel berarti benda itu bergerak. Sedangkan untuk pergerakan sebenarnya konsepnya itu cuma ada dua, adanya percepatan dan juga kecepatan gitu. Dari kecepatan itu sendiri yang rumus paling umum itu ada kecepatan rata-rata dan juga kecepatan sesaat. Yang paling sering kan ada kecepatan rata-rata ya. Nah, kalian mungkin di sini ada yang baru tahu ada yang namanya kecepatan sesaat. Contohnya kecepatan sesaat itu gimana sih? Mungkin kalau kecepatan rata-rata kan misal kalian berangkat ke sekolah 5 km gitu, membutuhkan waktu 5 menit. Berarti kan kecepatannya itu 5 km per 5 menit atau 1 km per menit itu. Nah, sedangkan kalau kecepatan sesaat itu kayak itu mendekati 0. Nah, ini ada. Waktu perpindahannya itu mendekati 0. Kayak sesaat banget gitu. Biasanya contoh soalnya berapa kecepatan sesaat dari motor Andi, berapa kecepatan dari motor Andi sesaat sebelum dia berhenti gitu. Atau berapa kecepatan motor Andi sesaat sebelum mendekati lampu merah. Ya kan ada sesaatnya gitu. Berarti itu nggak ada delta waktunya gitu, nggak ada delta waktu yang diketahui. Emang hampir mendekati 0, sesaat banget gitu. Misal contoh kalian waktu bersepeda, waktu naik motor, itu kan kalian sesekali lihat speedometer kan. Nah, itu berarti sesaat.
kalian melihat speedometer itu, nah itu buat kecepatan sesaat. Paham nggak? Nah, kayak gitulah intinya. Kalau kecepatan rata-rata kan dari mulai start kalian berangkat dari rumah sampai ke tujuan, itu di rata-rata semua kan. Kalau kecepatan sesaat berarti cuma benar-benar satu cuplikan lah, nah ya satu cuplikan waktu gitu. Terus selain kecepatan kita juga ada selain kecepatan kita juga ada percepatan. Kalau kecepatan itu kan perubahan jarak tiap satuan waktu kan. Sedangkan untuk percepatan itu tiap perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Jadi misal kalian mau mempercepat motor gitu habis atau memperlambat motor juga bisa. Misal kalian mendekati lampu merah kan kalian pasti mengurangi kecepatan ya atau kalau enggak yang mengerem kan. Nah, berarti di situ ada percepatan yang minus atau adanya pengurangan kecepatan. Itu. Berarti ada delta kecepatan di situ, ada perubahan kecepatan di situ. Itu untuk percepatan rata-rata. Rata-rata juga sama, berarti mulai dari kalian mulai melakukan perlambatan sampai terakhir itu di rata-rata, itu kalau rata-ratanya. Nah, kalau sesaat juga sama kayak tadi konsepnya, berarti itu cuma sesaat banget gitu. Di detik ke ini sih udah nggak ada detiknya. Di sesaat sebelum kalian berhenti itu perlambatan yang kalian alami itu berapa, biasanya gitu. Dapat dilihat dari sini itu pengerjaannya pakai limit, nanti pakai turunan, pakai dv per dt. Kan kalau limit itu pakai turunan, kalau integral itu kebalikannya turunan kan. Ini flashback materi-materi dulu ya. Itu nanti kalian ngerjainnya pakai turunan karena emang waktunya itu mendekati 0 gitu. Oke, coba aku next dulu. Nah, di materi kinematika partikel itu juga kalian akan mempelajari GLB, GLBB, GCB sama gerak parabola ya nanti, sama ada gerak sentrifugal juga. Kalau gerak lurus beraturan itu berarti kan ya benda itu cuma lurus aja, kecepatannya itu konstan, terus tidak ada percepatan yang mempengaruhi. Ya udah nggak dipercepat, nggak diperlambat, kecepatannya ya misal kalian naik motor ya 50 km terus gitu atau 60 km terus gitu konstan gitu, nggak ada percepatan ataupun perlambatan. Itu bisa dikatakan gerak lurus beraturan. Nah, berarti jarak yang didapat di sini, jarak yang ditempuh itu juga akan berbanding lurus dengan waktunya gitu. Akan ya linear gini lurus, terus juga ada naik atau enggak ada landainya gitu. Ya akan lurus terus gitu. Karena emang kecepatannya itu sama, kecepatannya itu tetap segitu terus konstan. Oke, rumusnya sebenarnya cuma satu, S sama dengan V kali T, jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Oke, aku next. Lebih kayak gitu sih. Nah, di sini kita juga akan bahas untuk GLBB, gerak lurus berubah peraturan. Itu berarti di sini ada percepatan, sedangkan kecepatannya itu akan linear naik, karena ya ditambah, kecepatannya itu selalu ditambah gitu. Untuk posisinya, karena di sini ada perubahan kecepatan, dengan adanya percepatan, maka posisinya juga akan berubah gitu, nggak linear lurus terus kayak tadi. Misal di sini dari waktu ya, dari waktu ke 0 sampai waktu ke 1 itu perpindahannya cuma dikit banget gitu. Misal 1 menit cuma menempuh jangan 1 menit. 5 detik cuma menempuh 100 meter gitu. Nah, dari menit ke 1 ke menit kedua, dari waktu ke 1 waktu kedua atau 5 detik setelahnya, 5 detik kedua, itu waktu yang ditempuh nggak cuma 100 meter, udah 200 meter karena percepatan kalian udah ditambah gitu. Terus dari waktu ketiga, berarti dari 5 detik ketiga, itu kecepatan kalian makin naik. Berarti dalam 5 detik itu udah nggak cuma 200 meter, bisa sampai ke 300 meter, dan seterusnya akan naik terus gitu. Karena kecepatannya akan naik. Nah, bentuknya itu kayak gini, bentuk grafiknya nanti. Terus percepatannya itu karena itu berubah peraturan, maka percepatannya konstan. Untuk kecepatannya akan naik terus gini, karena emang kan ditambah dengan kecepatan yang konstan gitu. Nah, ini ada percepatan konstan. Ada percepatannya itu konstan. Terus coba aku next slide dulu. Untuk rumus-rumusnya di
GLBB itu lumayan banyak. Ini ada rumus kecepatan akhir, itu kecepatan awal, ditambah ini percepatan lewat. Terus ada jarak juga, ada kecepatan akhir juga. Ya kalau ini tadi kan diketahuinya waktu, kalau ini diketahuinya jarak ya berarti. Terus ini juga ada rumus tambahan untuk jarak. Oke, terus nah di sini juga aku sisipkan buat GJB ya. Kalian mungkin di SMA juga udah sempat dengar, sempat tahu gerak jatuh bebas atau ya gerak jatuh bebas biasanya. Itu sebenarnya konsepnya sama dengan GLBB, makanya aku masukkan ke satu slide yang sama biar nggak bingung juga. Sorry, bentar, agak berisik ya. Sorry. Oke, di sini ada GJB ya. Sebenarnya aku masukkan di GLBB yang sama karena konsepnya itu sama dengan GLBB. Bedanya itu kalau GJB, misalnya kalian sebentar, ini suaraku jelas tidak atau berisik banget? Suaraku masih kedengaran nggak, Rek? Masih, Mas. Oke, sorry kalau agak berisik ya. Jadi dari GJB itu bedanya dengan GLBB. Kalau GLBB kan ada percepatannya ya. Nah kalau GJB karena benda itu dibiarkan jatuh bebas, maka percepatannya itu pakainya gravitasi, pakai percepatan gravitasi atau biasanya itu kan 10 meter per sekon kuadrat itu ya, percepatan gravitasi. Konsepnya itu sama sebenarnya. Terus kadang listrik ya. Waduh. Bentar. Mungkin nanti kalau tiba-tiba aku kepotong berarti ini ituku mati ya, laptopku mati karena mati lampu. Ntar aku off cam aja. Nanti mungkin aku sambung pakai video kalau emang kepotong ini ya laptopnya. Sorry. Ya moga aja habis ini hidup lah. Nah, kalian juga akan jumpai rumus ini biasanya kalau di kalau di SMA ada T sama dengan 2H per G, itu sebenarnya konsepnya sama dengan ini, sama dengan SV0T plus setengah AT kuadrat. Itu nah bedanya itu karena kalau di GJB itu V0-nya nggak ada ya, nggak ada V0 kan. Karena benda itu ya diletakkan aja, dibiarkan jatuh bebas itu, nggak ada dilempar ke bawah gitu. Maka V0-nya kan nggak ada. Nah, makanya rumusnya tinggal S setengah AT kuadrat kan. Nah, kalau A sama setengahnya ini aku pindah ke ruas kiri, berarti kan 2S per A kan, dengan T kuadrat. Kalau T, berarti kan akar 2S per A. 2S per A. Nah, kalau di GJB, S itu biasanya pakainya H. Kalau A, itu biasanya pakainya G. Maka ini juga bisa dituliskan akar 2H per G. Nah, kan sama kayak yang atas. Benar konsepnya sama aja. Oke, aku clear dulu. Nah, ini ada contoh soal. Bentar. Bentar, ya. Aku pindah itu dulu ya. Soalnya di sini lampu mati. Nge-strip ternyata itunya. Meterannya jelek.
Oke, sorry, kita lanjutkan. Suaraku masih jelas ya? Jelas, Mas. Masih, Mas. Oke, sorry ada gangguan dikit lah. Bikin kameranya. Nah, oke, kita bahas untuk contoh soal ya. Di sini sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 27 km per jam. Kemudian mobil dipercepat dengan percepatan 2 meter per sekon. Berarti kan V-nya ini V0-nya 27 kan. Nah, ini ada pengecoh juga biasanya. Ini kan satunya beda, kilometer per jam sama meter per sekon kuadrat. Ini biasanya kita harus sorry. Nah, karena kalau satuannya beda gini, kita harus samakan kesatuannya ya. Ini 27 km per jam, kalau kita samakan dengan meter per sekon, berarti kan 27 km per jamnya itu kan 3.600 ya. Ini 2, 36 bagi 9, 4, 27 bagi 9, 3. 30 bagi 4 berarti 7,5. 7,5 meter per sekon. Itu untuk V0-nya. Terus ada A-nya itu 2 meter per sekon kuadrat. Terus jaraknya itu, dicari tahu jaraknya ya. Terus waktu yang ditempuh, berarti T-nya ini ada 5 sekon kan. Yang disuruh cari tahu ini S-nya. Oh, sama kecepatan. Seperti VT ya, berarti V akhir. Kita cari tahu VT-nya dulu coba. VT pakai rumus yang tadi, kan V0 plus A kali T kan. Jadi V0-nya itu 7,5, yang udah disesuaikan sama itunya tadi, ditambah A-nya itu 2, dikali T-nya itu 5. Berarti kan 10, berarti 17,5 ya. Untuk VT berarti satuannya meter per sekon, kecepatan akhir. Nah, lalu juga di sini kita cari tahu S. S itu pakai rumus yang tadi. Bentar aku coba tadi. Nah, rumus ini V0T plus setengah AT kuadrat. Rumusnya itu. S itu V0T, V0 kali T, plus setengah AT kuadrat. V0-nya ini 7,5, dikali T-nya itu 5 ya berarti. 7,5 dikali 5, ditambah setengah, A-nya itu 2 ya tadi. Terus T-nya itu 5 kuadrat. Berarti ini setengah sama 2 dicoret, 75 kali 5, 75 35 tambah 5, 25, berarti 37,5 ya berarti. Ditambah 5 kuadrat 25. Sama dengan ini 562,5. Nah, 62,5 kalau S berarti kan jaraknya meter. Kalau jarak kan berarti satuannya meter. Nah, ini untuk contoh GLBB ya berarti. Oke, ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Ini slide selanjutnya apa ya? Nah, ini ada gerak parabola. Mungkin sebelumnya ada yang mau ditanyain dulu buat yang GLBB. Udah, cukup? Oke, di sini kita lanjut ke gerak parabola ya. Sebenarnya gerak parabola konsepnya gabungan antara GLB dan juga GLBB. Maksudku di GLB itu di sumbu X itu dia pakainya konsep GLB, dan sedangkan di sumbu Y dia pakainya konsep GLBB. Kenapa? Karena kalau di sumbu X itu kan nggak ada percepatan yang mempengaruhi ya. Sedangkan kalau di sumbu Y itu kan ada gravitasi kan, 10 kan, dan arahnya itu ke bawah kan. Ini untuk percepatan gravitasinya. Jadi pasti ada ada gaya yang mempengaruhi di situ. Ada faktor lain lah yang mempengaruhi untuk memperlambat percepatannya. Akhirnya masuknya ke GLBB negatif. Sedangkan kalau yang sumbu X itu konsepnya tetap pakai GLB karena ya akan bergerak ke kanan terus, nggak ada efek apapun gitu. Jadi konsepnya sama kayak vektor tadi.
V0 di sini kan itu ada sudutnya, ada sudut yang dibentuk antara sudut tembakan dengan sudut X kan, antara dengan sumbu X. Sorry kalau belibet. Ada sudut yang dibentuk dengan dari tembakan dengan sudut dengan sumbu X-nya gitu. Nah, itu kita tinggal pisahkan kayak tadi, ada searah sumbu X, itu V0X, dan juga ada searah sumbu Y, V0Y. Nanti di selanjutnya juga akan sama kayak gitu sih. Jadi V-nya ini itu juga dipecah searah sumbu X maupun searah sumbu Y. Ini juga V-nya itu dipecah searah sumbu X maupun searah sumbu Y. Konsepnya sama. Jadi konsepnya itu untuk gerak parabola dia berupa kayak gabungan gitu sih. Coba aku next ya. Nah, ini biasanya kalau kalian di SMA suruh ngafalin rumus gini banyak kan. Rumusnya banyak banget. Sebenarnya kalau kalian kayak udah paham konsepnya, itu tinggal ngafalin beberapa rumus aja, yang rumus-rumus lainnya itu ngikut gitu. Misal yang rumit mana yang rumit sekalian. Nah, ini rumit ya, yang X max ini. Misal aku seperti yang aku jelasin tadi kan, untuk sumbu X itu konsepnya dia pakai GLB kan. Jadi untuk GLB itu kan S sama dengan V kali T ya. Atau di sini S-nya itu pakai X kan, X max. Itu sama dengan V, V-nya itu ini kan, V0 cos alpha dikali T-nya ini kan. V0 sin alpha kali G. V0 sin alpha per G. V0 kali V0 berarti kan V0 kuadrat dikali cos alpha kali sin alpha berarti sin 2 alpha kan per G. Nah, itu sama kan, sama kayak ini. V0 kuadrat sin 2 alpha per G. Karena memang konsepnya itu sama-sama aja. Mungkin tinggal kalian hafalin beberapa rumus aja. Kalau kalian tahu konsepnya, sumbu X gini itu KLB, sumbu Y-nya itu KLBB, maka untuk rumus lainnya itu yang sejenis itu nggak perlu dihafalin, sebenarnya bisa aja sih. Yang penting tahu konsepnya lah. Coba aku next, ada soal. Ini ada contoh soal. Ini soal apa? Oh, ini soal GJB ya. Seorang pemain baseball melempar bola sepanjang sumbu Y dengan kecepatan awal 12 meter per sekon. Berapa waktu yang dibutuhkan bola untuk mencapai ketinggian maksimum dan berapa ketinggian maksimum yang dapat dicapai oleh bola? Berarti yang ditanyakan waktu sama ketinggiannya kan. Yang diketahui ini ada kecepatan awal itu 12 meter per sekon. Kalau dilempar berarti A-nya kan pakai gravitasi meter per sekon kuadrat. Terus VT-nya karena kan ini mencapai ketinggian maksimum kan. Berarti kalau ketinggian maksimum benda itu sampai berhenti. Bolanya itu sampai berhenti ke atas itu. Jadi kan VT-nya itu 0. Terus yang dicari tahu di sini itu tadi waktu sama ketinggian ya, berarti T sama S-nya, jaraknya. Atau H biasanya. Ya terserah mau pakai apa. Untuk T sama S mungkin bentar aku break dulu untuk rumus-rumus di gerak ini ya. Bentar. Nah, ini KLBB kan rumus-rumusnya untuk P tadi kan, bentar aku tulis dulu aja. Misal pakai rumus, oh ini ada PT udah diketahui, nah ini aja. PT sama dengan V0 plus AT. Coba kita next. Duh, 12-an. Nah, VT sama dengan V0 plus AT. VT-nya itu kan 0. Sama dengan V0-nya 12 plus A-nya itu 10 kali T. Berarti, oh ya, 10-nya ini negatif ya, karena kan beda arah. Ini beda. Harusnya bukan ini. VT-nya 0, 12 plus A-nya itu 10 tadi, minus 10, sorry. Karena kan kita lempar ke atas kan, berarti melempar bola ke atas. Sedangkan gravitasi itu arahnya ke bawah. Di sini percepatannya itu lebih untuk memperlambat.
bukan untuk mempercepat kan. Gravitasinya di sini simbolnya itu negatif. Dikali T, T-nya diketahui. T-nya kita cari, berarti 12 ini pindah ke kiri, min 12 sama dengan min 10 T. Buat T-nya berarti 1,2 ya. 1,2 sekon. Jangan lupa satuannya. Terus di sini kita cari tahu buat VT berarti. Buat S ya berarti. Kita cari tahu buat S-nya. Ini kan ada rumus V0, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Itu yang ada yang diketahui semua. Oke. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Ini 0 sama dengan 12 kuadrat plus 2 kali 10 kali S. Nah, ini jangan lupa A-nya itu kan 10, minnya A-nya itu kan min 10 karena beda arah antara lemparan bola dengan percepatan gravitasinya. Terus ini 12 berarti 144. Pindah ke kiri kan min sama dengan ini min 20 S. Jadi S-nya sama dengan 144 per 20 ya. Kalian hitung nanti. Itu. Bentar, ini beda. Soalnya nggak pas. Slide-nya tak bikin dulu. Sorry. Nah, sorry ini tadi soalnya nggak pas. Nah, jadi kayak gitu ya. Buat waktu ini kita dapat 1,2 sekon dan juga buat ketinggian atau jaraknya, H-nya atau S-nya itu kita dapat 144 per 20. Berarti ini kalau 7,2 kan. 7,2 meter. Nah, kayak gitu. Buat tinggi ya jarak tertingginya itu segitu. Oke, coba kita next dulu. Ini masih ada materi gerak sentripetal. Coba next. Nah, ada gerak sentripetal, yaitu gerak melingkar. Itu biasanya yang cari tahu kan buat percepatan sentripetal dan juga gaya sentripetalnya ya. Itu rumusnya bisa pakai ini. Karena ini percepatannya sentripetal, maka W ini kecepatannya juga pakai kecepatan sudut. Biasanya pakai omega ini. Omega itu kecepatan sudut, satuannya radian per sekon, atau juga bisa pakai kecepatan linear tapi dibagi dengan jari-jarinya gitu. Ya, ada yang mau nanya? Atau oke, aku lanjut ya. Jadi ada yang mau tanya nggak? Cukup ya? Kalau kita lanjut dulu kalau gitu. Nah, itu tadi untuk percepatan sentripetal. Kadang juga kita disuruh cari tahu untuk gaya sentripetal. Gaya itu kan kayak rumus yang aku jelaskan sebelum-sebelumnya, itu M kali A kan. Massa dikali percepatannya. Kalau ini pakainya gaya sentripetal, maka juga percepatannya itu percepatan sentripetal gitu. Terus dari percepatan sentripetal ini, itu kan rumusnya banyak tadi untuk percepatan sentripetal. Bisa pakai ini, juga bisa pakai ini. Tinggal kita masukkan untuk ini pakai yang kanan, ini pakai yang kanan, terus ini pakai yang kiri. Itu sama aja sebenarnya. Tinggal yang diketahui nanti yang mana gitu. Bentar. Oke, kita next dulu ya. Ada contoh soal tadi. Nah, ini ada contoh soal biar lebih jelas, biar lebih gampang mungkin sama memahaminya. Di Dufan terdapat permainan biang lala raksasa atau kelinci raksasa seperti ini kan. Oke. Biang lala. Nah, ada itunya juga. Ya, begini ada orang-orangnya. Berputar sebanyak 5 putaran setiap menit. Berarti frekuensi ya. Kalau 5 putaran itu. 5 per 1 menitnya kan 60 detik. Berarti 1 per 12. Hitung gaya yang dialami seorang yang memiliki massa. Nah, ini massa 50 kg. Duduk dan ikut berputar dengan kincir ini pada radius 15 meter. Berarti jarak dari titik pusat ke tempat duduknya itu 15 meter ya. R-nya itu 15 meter.
Di sini tinggal kita yang dicari tahu yang apa? Dicari tahu gaya seperti ini. Hitunglah gaya yang dialami. Nah, berarti gaya sentripetal. Gaya sentripetal itu berarti massa dikali percepatan sentripetalnya juga. Terus gaya massa untuk A-nya ini kan tadi bisa pakai omega kuadrat R atau V kuadrat per R ya. Tapi karena di sini udah diketahui mengenai frekuensi, berarti di sini kita pakainya omega kuadrat R dikali omega kuadrat R. Ya, omega. Jadi M-nya terus omega itu kalau kita rumus frekuensi biasanya itu omega kan 2πf, 2pi frekuensi kan. Dikuadratkan dikali R. Maka ini M 2 kuadrat 4 ya. 2 kuadrat 4 kan. Terus M-nya turun, I-nya pi kuadrat, F kuadrat dikali R. Bukan F itu, F-nya itu F. Nah, F kuadrat dikali R. Tinggal kita masukkan 4, M-nya itu 50, Pi-nya itu tetap Pi biasanya, dikali F-nya itu 1/12 kuadrat, dikali R-nya itu 15, ini dicoret 4, ini 5, ini 3. 12 kali 2, 3, ini 50, berarti ini 25, ini tadi 6 ya. 25 kali 5 125 per 6. 6 pi kuadrat karena ini gaya sentripetal maka maka satuannya Newton. Itu pi kuadrat. Nah, kalau ada pi gini biasanya emang tetap dibiarkan pi aja. Nggak usah dimasukkan 22/7 atau berapa gitu. Karena emang lebih rumit dan biasanya dari Bapak Ibu dosen juga nyarankan tetap pi gini aja. Nanti kalau keluar soal-soal sentripetal. Coba di next. Nah, ini udah masuk ke hukum Newton. Mungkin buat yang materi kinematika partikel ada yang mau ditanyain dulu? Cukup, Mas. Oke. Kita masuk ke materi hukum Newton ya. Untuk di hukum Newton ini sendiri sebenarnya materi-materinya bentar. Oke, sorry kita lanjut ya. Pulpenku mana tadi? Nah, untuk di hukum Newton itu sendiri kan materinya itu bersifat teori ya. Hukum Newton itu teori kan biasanya. Jadi di sini nggak aku masukkan contoh-contoh soal. Nanti tapi dari pengalamanku tahun-tahun kemarin untuk di soal UTS di hukum Newton itu keluarnya emang kayak penerapan hukum Newtonnya gitu. Kayak hukum Newton bagaimana penerapan hukum Newton 2 pada keilmuan teknik industri kadang gitu. Contoh-contoh soalnya itu lebih ke teori gitu. Jadi jawabannya juga se-explore kalian lah. Mungkin di sini aku coba jelaskan dikit ya. Di hukum Newton 1 itu kan konsepnya itu sigma F sama dengan 0. Atau yang tadi kesetimbangan partikel, kesetimbangan benda tegar. Itu kan pokoknya kalau benda itu tidak ada gerakan gaya yang mempengaruhi, berarti benda itu akan cenderung diam gitu. Untuk yang hukum Newton 2 di sini itu F sama dengan M kali A. Gaya itu didapatkan perkalian antara massa dengan percepatan. Udah sempat bahas juga di sebelum-sebelumnya. Banyak kita bahas di gaya-gaya tadi. Terus hukum Newton 3 itu aksi reaksi ya. Berarti kalau kita mendorong suatu benda misal, pasti benda itu akan memberikan gaya reaksi juga kepada kita. Pokoknya selalu setiap ada gaya aksi juga pasti akan menghasilkan gaya reaksi. Nah, kalau contoh-contoh penerapan di teknik industri mungkin
Kalau contoh aksi reaksi ini banyak ya, kayak di pesawat, di roket, atau di mendorong benda, mendorong forklift gitu biasanya. Ya forklift mengangkat benda itu kan ada gaya angkat dan juga gaya normal ke bawah kan. Itu contoh untuk hukum Newton 3 di penerapan teknik industri, biasanya gitu. Nanti bisa kalian explore lah, atau kalau mungkin kalian butuh saran lebih, butuh contoh-contoh lain, nanti bisa aku tambahkan juga di grup. Mungkin kalau aku ada kepikiran-kepikiran apa nanti bisa aku tambahkan. Kalau di hukum Newton 2 ini kan F sama dengan M kali A, itu juga intinya kan gaya itu berbanding lurus dengan resultan gayanya, berbanding terbalik dengan massa benda gitu. Itu penerapannya juga kayak mengangkat benda, atau tadi juga forklift atau mesin-mesin gitu mengangkat memindahkan barang. Itu kan konsepnya sama kayak F sama dengan M kali A. Kalau misal kita mau meringankan gaya yang diangkat oleh orang, berarti masanya itu dikurangkan atau percepatannya itu dikurangkan gitu. Biasanya itu berngefek kayak mesin yang apa itu ya? Yang kalian kalau pernah lihat video-video di pabrik gitu kan, kadang ada mesin yang nganterin barang apa? Ya mesin yang memindahkan barang gitu yang jalan terus itu. Nah, itu biasanya juga ada hubungannya dengan hukum Newton 2 gitu. Kayak suatu mesin itu bisa menopang berapa kilo, gaya yang bisa ditopang itu berapa, dan lain sebagainya. Kadang gitu penerapan-penerapannya. Nanti bisa kalian kalian bisa explore lebih banyak di Google juga kadang contohnya juga udah lumayan. Terus kalau yang dua ini ada hukum Newton kalau yang hukum Newton 1 ini ada sigma F sama dengan 0. Kalau benda itu nggak dikasih gaya apa-apa dari luar, berarti ya benda itu akan cenderung diam gitu. Contohnya kalau kita mau meletakkan benda atau warehousing gitu, penggudangan, benda itu diletakkan di suatu gudang, dibiarkan kan, benda itu akan cenderung diam kan, nggak akan bergerak. Nah, itu juga salah satu penerapan dari hukum Newton 1 sih gitu biasanya. Atau parkir mesin-mesin, maintenance mesin gitu kadang. Kalau pokoknya kalau hukum Newton 1 itu berarti benda-benda diam itu udah contoh-contohnya sih. Banyak banget nanti contoh-contoh dari hukum Newton 1. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu sebelum next ke materi selanjutnya. Ini untuk materi hukum Newton kurang lebih kayak gitu sih emang. Isinya akan materi-materi aja. Nggak ada perhitungan biasanya. Yang mau ditanya dulu buat hukum Newton, kayaknya untuk materi terakhir ini kita udah di usaha dan energi. Ini udah materi terakhir kayaknya. Ada yang mau ditanyain dulu buat hukum Newton? Cukup. Oke. Sip. Kita lanjut ke usaha dan energi ya. Usaha itu sebenarnya nah ini belum. Usaha, nah ini ada usaha. Usaha itu intinya perkalian antara gaya dan juga jarak yang telah ditempuh. Jadi bisa dikatakan orang itu memiliki usaha kalau benda-bendanya kalau gaya yang telah diberikan itu udah memberikan dampak pergeseran gitu. Kalau tampil contoh, kalian mendorong tembok gitu kan, temboknya nggak bergerak. Berarti kalian tidak melakukan usaha apa-apa. Beda dengan halnya kalau kalian mendorong meja gitu. Kan mejanya itu ada perpindahan jarak. Nah, kan ada S-nya kan itu, ada delta X-nya gitu. Nah, itu berarti kalian melakukan usaha gitu. Usaha untuk memindahkan benda. Usaha untuk memindahkan meja. Kalau mendorong tembok, kan temboknya nggak bergerak kan. Berarti itu kalian tidak melakukan usaha apa-apa. Biasanya gitu untuk konsep-konsep usaha. Nah, ini kalau kita ambil contoh dari satu benda gini, itu kan ada gaya F di sini ya. Terus, nah, karena sama kayak konsep vektor tadi, karena ini gayanya itu nggak searah sumbu X ataupun searah sumbu Y, maka harus perlu kita belokkan dulu searah sumbu X ataupun searah sumbu Y-nya. Ini kita belokkan ke arah sumbu X berarti, kalau kayak gini kan, berarti kita ke arah sumbu X, di sini ada F cos theta ya berarti. Nah, sama kayak tadi, untuk usaha oleh gaya ini, gaya F, berarti F cos theta dikali S ya berarti.
kali jarak perpindahannya. Terus usaha oleh gaya gesek juga sama, F dikali S dari perpindahannya tadi, sedangkan F-nya ini kan F gaya gesek ya, berarti F kecil. Terus karena arahnya itu beda, kan gaya itu memiliki arah, usaha itu memiliki arah. Maka ini juga min, karena arahnya dengan gaya F itu pasti berbeda. Arah dengan perpindahan bendanya itu pasti berbeda. Kan gaya gesek itu kalau kita dorong ke depan, maka gaya geseknya itu mengarah ke belakang kan. Kayak gitu, untuk menahan benda itu agar tidak bergerak. Kayak gesek kan gitu konsepnya. Terus di sini juga ada usaha oleh gaya normal, tapi karena bendanya itu cuma bergerak ke arah kanan ataupun kiri, maka untuk yang searah sumbu Y itu dianggap nol ya, karena tidak ada perpindahan tadi. Meskipun di sini kita masukkan misal oleh gaya berat W sama dengan mg, berarti kan W sama dengan M kali G kali S ya, tapi S-nya ini kan nol, berarti W-nya juga sama dengan nol. Langsung aja kalau gitu W-nya sama dengan nol. Tapi tidak ada perubahan jarak untuk yang arah vertikal, kurang lebih gitu. Nah, karena yang gaya normal dan gaya berat itu nol, sisanya kan cuma di gaya oleh gaya F dan juga oleh gaya gesek ya, berarti tinggal di sini kita cari selisihnya kayak gitu. Aku clear. Nah, aku lanjut dulu. Nah, selain kita bahas mengenai usaha, kita juga bahas mengenai energi. Energi itu sendiri secara umum dibedakan menjadi, kalian juga di SMA mungkin, atau mungkin dari SMP ya udah sering mempelajari ini. Ada energi kinetik yang berasal dari pergerakan atau perpindahan. Lalu ada energi potensial, ini ada berasal dari ketinggian. Gas ini berarti dari tekanan. Kalau mekanik itu berarti total ya. Nah gitu, konsepnya gitu. Untuk energi kinetik ini kan hubungnya dengan kecepatan, potensial itu hubungnya dengan jarak ketinggian. Kalau potensial ini hubungannya dengan kapan dan juga perubahan tekanannya yang setelah ditekan itu kan. Nanti akan menghasilkan energi potensial gasnya. Misal ditekan kan ada pergantian delta X itu loh, ada perubahan panjang. Nah, ada perubahan panjang. Berdasarkan itu nanti kalau energi potensial gas. Lalu untuk energi mekanik itu penjumlahan dari keseluruhannya. Berarti karena energi mekanik itu bersifat menetap di suatu benda, energi mekanik juga bisa dikatakan kekal. Ada hukum kekekalan energi mekanik ya. Nah, lebih kayak gitu. Nah, dari energi ini juga kita bisa hubungkan dengan usaha tadi. Usaha W itu yang tadi kan kalau usaha itu dihubungkan dengan gaya, berarti usaha itu bisa dikatakan gimana ya kata-katanya? Bisa dikatakan suatu orang itu melakukan usaha kalau ada pergerakan kan tadi, ada S-nya kan. Nah, kalau di sini berarti ada delta EK-nya, delta energi kinetik ataupun delta energi potensialnya, ada perubahan energi kinetik atau perubahan energi potensialnya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, di sini ada perubahan kecepatan ataupun perubahan jarak, perubahan ketinggian, sorry. Nah, kayak gitu. Aku next ya. Nah, ini ada daya juga. Sebenarnya daya itu konsepnya sama kayak usaha ya. Cuma daya itu perubahan usaha tiap satuan waktu, ini gitu. Sedangkan usaha sendiri tadi kan rumusnya F kali S. Terus S itu juga bisa dibagi dengan T sesuai dengan rumus, maka hasilnya juga V. Maka ini untuk daya bisa kalian pilih, sebenarnya lihat yang diketahui aja apa aja yang diketahui, tinggal kalian masukkan rumus-rumusnya kayak gini. P itu dayanya, T itu waktu, ya, S itu perpindahan, V-nya itu kecepatan. Terus satuan-satuannya itu kalau satuan daya yang paling umum, satuan internasionalnya kan joule per sekon ya. W itu kan joule tadi, terus T-nya itu sekon, atau bisa pakai watt juga. Kalau horsepower ini jarang digunakan, tapi kalau 1 horsepower, 1 HP itu 745 watt, 745 watt. Itu.
Oke, kurang lebih kayak gitu. Buat waktunya juga ini udah lumayan mepet. Mungkin untuk sesi formalnya ini kan kita diberikan waktu 90 sampai 120 menit ya. Jadi maksimal 1 jam untuk sesi formalnya. Mungkin bisa aku tutup dulu. Nanti mungkin setelah aku tutup, kalian mau ada tanya-tanya, entah itu buat soal-soal atau tanya-tanya mengenai materi lain, tanya-tanya TS juga bisa, tanya-tanya praktikum juga, mungkin mau tanya tentang apapun itu, boleh. Sekarang karena waktunya udah lumayan mepet, sampai jam 5 berarti, aku tutup dulu kalau gitu, ya aku stop share. Oke, aku tutup dulu. Makasih buat teman-teman atas pertemuannya, atas kehadirannya pada pertemuan sore hari ini. Sebelum kita tutup, bisa kita berdoa menggunakan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa bercukupkan. Oke, makasih, makasih Rek. Untuk recordnya bisa di stop ya. Oh, udah di stop tadi ya.